Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Adrian Navia, NIM 2002010022. Dalam kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan salah satu tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Teori Informasi kelas IT 601 eh, dengan dosen Bapak Ambrus Magnus Rudolf-Meken, STMT, di mana dalam tugas ini kita disuruh untuk mencari 3 buah jurnal ilmiah terbaru, kalau bisa 5 tahun terakhir, dengan salah satu topik pilihan. Antaranya ada konsep probabilitas, kemudian ada entropi dan mutual information, kemudian kompresi data, kode Huffman, dan kapasitas kanal. Kemudian dari 3 jurnal tersebut dibuat review dengan memperhatikan masalah yang diangkat di dalam setiap jurnal, kemudian nilai inovasi atau perbedaan penelitian dari setiap jurnal yang didapat, dan hasil pemanfaatan dari penelitian jurnal. Baiklah, untuk yang selanjutnya di sini saya sudah membuat sebuah review dari 3 buah jurnal. 3 buah jurnal yang sudah saya review. Ya, ini ada 3 jurnal. Yang pertama, jurnalnya dengan judul Klasifikasi Diagnosis Penyakit Ginjal Kronis dengan menerapkan konsep algoritma Naive Bayes, dengan nama penulis Siti Nurfatimah, Ade Rizky Razak. Kemudian juga terbit di Cipetik Jurnal Ilmiah Penelitian Teknologi Informasi, kemudian juga termasuk dalam Jurnal Informasi Komputer. Kemudian yang selanjutnya juga data pendukungnya ini adalah Universitas Nasional Karangturi Semarang. Yang selanjutnya juga untuk tahunnya ini adalah tahun 2023. Kemudian di jurnal kedua, judulnya adalah Naive Bayes dan Workload untuk analisis sentimen wisata halal Pulau Lombok, dengan penulis Irfandi Bambang Irawan Odi Nurdiawan. Ini adalah jurnal terbit di Infotek Jurnal. Kemudian yang ketiga ini adalah jurnal dengan judul Eksplorasi Etnomatematika pada Permainan Tradisional Bekel, dengan penulis Priyatna Hendriawan Siti Parida. Kemudian ini terbitan November 2022. Kemudian kalau dilihat dari penelitian pada jurnal pertama, penelitiannya adalah penelitian ini memiliki tujuan untuk mengklasifikasi penyakit ginjal kronis dengan menggunakan algoritma klasifikasi Naive Bayes dan mengetahui faktor yang mempengaruhi hasil akurasinya. Kemudian di jurnal kedua, ini tujuannya adalah untuk membuktikan asumsi bahwa Lombok merupakan salah satu destinasi wisata halal di Indonesia dan sudah diakui dunia berdasarkan sumber dari opini wisatawan. Maka perlu dilakukan analisis sentimen apakah keberadaan sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian jurnal ketiga tujuannya adalah untuk mengeksplorasi nilai-nilai etnomatematika yang terkandung dalam permainan tradisional Jawa Barat, yaitu Beckles atau Backland. Kemudian untuk tujuan penelitiannya pada subjek penelitian pada jurnal 1 ini tujuan adanya penelitian dahulu terkait pengklasifikasi masuk ginjal telah banyak dilakukan. Salah satu contoh mengenai klasifikasi yang memprediksi kronis berdasarkan 24 fitur dalam dataset yang digunakan dari uji mesin learning Resiko Mustafa 2000. Kemudian ada penelitian dengan dataset berupa pernafasan untuk melakukan beberapa algoritma dengan menekan perlakuan dataset menggunakan risiko komponen as. Perlakuan dalam dataset
Kemudian penelitian lain terkait penyakit ginjal kronis pernah dilakukan menerapkan konsep hybrid dalam proses selektif untuk mendapatkan baik diagnosa PKK untuk 5 di KK tahun itu. Kemudian di jurnal selanjutnya penelitian berdasar penyakit dengan memanfaatkan salah satu algoritma machine learning, yaitu algoritma Bayes. Kemudian di jurnal 2 subjeknya adalah Pulau Lombok Indonesia, jurnal 3 permainan backcross atau backland. Kemudian untuk metode penelitian di jurnal 1 ini menggunakan beberapa metode, ada algoritma Bayes, kemudian juga alur penelitiannya, alur terdiri atas data gathering, kemudian data pre-processing, tahap klasifikasi algoritma Bayes, dan hasil akurasi. Kemudian di jurnal 2 memiliki tahapan metode yang digunakan seperti yang ada di gambar. Oke, ya. Yang pertama data sheet, kemudian ada data cleansing, kemudian ada labeling, text processing, kemudian ini bias classified, kemudian evaluation dan visualization. Kemudian untuk jurnal 3, penelitian ini menggunakan dasar penelitian etnografi dengan pendekatan penelitian kualitatif. Roswell 2012 mengatakan bahwa metode etnografi merupakan satu proses penelitian yang digunakan untuk menganalisis, menggambarkan, dan menafsirkan suatu pola perilaku bahasa dan kebudayaan. Subjek pada penelitian merupakan 2 orang anak yang memahami permainan bekel. Subjek dipilih dengan menggunakan teknik pervasive sampling dengan kriteria: 1, memahami aturan permainan; 2, saat penelitian dilakukan, subjek sedang memainkan permainan tersebut; 3, subjek termasuk usia anak-anak atau usia remaja awal. Kemudian dari dasar penelitian diperoleh 1 orang subjek berusia 8 tahun dan 1 orang subjek berusia 13 tahun. Objek penelitian adalah aturan main dan permainan backcross sendiri. Kemudian penelitian juga dilakukan di Jalan Raden Saleh, RT 105, RW 05, Desa Sindang Sari, Kecamatan Kadupanda, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Kemudian pengumpulan data yang dilakukan dengan metode observasi, dokumentasi, dan wawancara. Pedoman wawancara disusun dalam bentuk wawancara tak terstruktur sebagai gambaran atau panduan umum. Ya, kemudian pertanyaan detail berkembang berdasarkan jawaban dari narasumber. Adapun analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kemudian untuk hasil penelitian, pada penelitian 1, berdasarkan dari penelitian dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil klasifikasi penyakit ginjal kronis dengan menggunakan algoritma Bayes dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, mengenai jenis data yang digunakan. Dalam penelitian ini, dataset yang digunakan memiliki banyak sekali fitur diagnosa penyakit yang bernilai biner 0 dan 1. Kemudian ada faktor kedua, yaitu mengenai perlakuan saat melakukan proses klasifikasi dengan menggunakan algoritma Bayes. Dengan penggunaan K sama dengan 5 volt, hasil akurasi diperoleh sebesar 80%. Hasil tersebut lebih baik jika dibanding dengan menggunakan penggunaan K sama dengan 10 volt yang memiliki hasil akurasi sebesar 76%. Dengan hasil demikian, algoritma Bayes mampu diterapkan untuk melakukan klasifikasi terhadap penyakit ginjal kronis. Kemudian di jurnal ketiga, ini disimpulkan bahwa berdasarkan hasil klasifikasi oleh algoritma Bayes,
untuk melakukan klasifikasi sentimen wisata halal Pulau Lombok dibagi menjadi 2 kategori, sentimen positif dan negatif dengan data yang didapat dari data Pulau Lombok pada map dengan akurasi sebesar 75% dan precision 98%. Mayoritas opini wisata membuka data wisata yang memiliki frekuensi kata terbanyak yaitu kata indah, wisata, pantai, alam, gunung, dan masjid yang dapat menjadi acuan sebagai gambaran Pulau Lombok yang diambil bersifat umum sehingga menjadi korelasi dengan wisata halal hanya masjid. Kemudian untuk jurnal ketiga, berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, dapat diketahui terdapat nilai etnomatematika pada permainan tradisional bekel, khususnya dalam aturan main dan objek permainan bekel sendiri. Adapun nilai tersebut sebagai berikut. Yang pertama, bilangan dan sisa pembagian. Kemudian ada operasi hitung, seperti gambar yang pada tabel. Kemudian yang selanjutnya ada bangun ruang atau bola, seperti pada gambar ilustrasi Beckles. Kemudian ada probabilitas, ya, probabilitas. Kemudian ada juga gerak vertikal atas dan gerak jatuh bebas. Dan kesimpulan terakhir pada penelitian ini memberikan temuan bahwa terdapat nilai-nilai etnomatematis pada permainan tradisional Beckles. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi konsep matematika yang dapat berkaitan dengan permainan sekaligus melestarikan permainan tradisional sebagai warisan budaya. Selain itu juga penelitian ini dapat membantu anak memahami secara konkret, terutama pada materi pola bilangan, modul laut, dan probabilitas. Banyaknya ku yang digunakan mengandung konsep bilangan dan operasi penjumlahan. Ambilan ku menunjukkan konsep modulo, sedangkan saat permainan mencapai tahap tebak-tebakan mencirikan konsep probabilitas. Bola yang digunakan juga merupakan salah satu objek materi bangun ruang, ya. Kemudian permainan juga dapat dijadikan sebagai studi masalah dalam pelajaran fisika. Yaitu salah satunya ketika bola dilambungkan ke atas mengandung konsep fisika seperti gerak vertikal ke atas dan gerak jatuh bebas. Hal ini menunjukkan luasnya potensi pengembangan etnomatematika dalam kehidupan keseharian. Baiklah, itulah yang bisa saya sampaikan dalam review jurnal kali ini. Kemudian juga untuk jurnalnya juga ini saya sampaikan dalam bentuk paper dan akan saya kumpulkan bersama dengan lembar jawaban, serta video ini juga nanti akan saya upload di channel YouTube saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.